Lagi hamil terus tiba-tiba sakit gigi parah, dan dokter bilang harus perawatan saluran akar. Wah, panik nggak sih? Pikiran langsung ke si kecil di dalam perut kan? Aman nggak ya buat dia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kekhawatiran yang paling umum ini. Pertanyaan kayak gini nih, sering banget kita dengar. Dan kalau Anda merasakan kecemasan yang sama, Anda nggak sendirian kok. Wajar banget kalau prioritas utama kita adalah kesehatan janin. Gagasan soal prosedur, anestesi, sampai obat-obatan pasti kedengarannya ngeri. Jadi, daripada kita berasumsi, yuk kita lihat faktanya. Oke, kita langsung ke intinya aja ya, biar nggak penasaran. Jawaban singkatnya adalah, ya, perawatan saluran akar itu pada umumnya aman kok dilakukan saat hamil. Jadi bisa tarik nafas lega dulu. Tapi, ada tapinya nih. Kuncinya ada pada waktu dan cara prosedurnya dilakukan. Nah, coba diperhatikan. Kehamilan itu kan dibagi 3 trimester. Trimester pertama itu masa yang super krusial. Semua organ vital bayi lagi dibentuk. Jadi tindakan medis yang nggak darurat banget sebaiknya dihindari. Kalau trimester ketiga, wah perut udah besar. Pasti nggak nyaman banget kan harus berbaring lama di kursi dokter gigi. Makanya, trimester kedua itu dianggap sebagai golden window alias waktu emasnya. Ini adalah waktu paling ideal dan paling aman. Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu 3 hal yang paling sering bikin para ibu hamil cemas. Soal anestesi atau bius, lalu soal sinar X atau röntgen, dan terakhir soal obat-obatan. Ini nih pertanyaan utamanya. Dengar kata bius pas lagi hamil aja udah bikin was-was. Ada obat yang masuk ke tubuh kita. Nanti sampai ke bayi nggak ya? Terus gimana dokter gigi bisa menjamin kalau ini aman? Jawabannya, anestesi lokal itu aman. Bayangin deh, obat biusnya itu kerjanya sangat terpusat. Dia cuma akan bikin area gigi dan gusi di sekitarnya jadi mati rasa. Jadi dia nggak akan jalan-jalan ke seluruh tubuh, apalagi sampai menyeberang ke janin. Dokter gigi juga akan memilih jenis dan dosis yang paling aman khusus untuk ibu hamil. Dengar kata radiasi memang kedengarannya serem ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kehamilan. Tapi tenang dulu, prosedur gigi modern itu punya protokol perlindungan yang sangat ketat. Dan inilah pahlawannya, apron timbal. Sebelum rontren, perut dan area dada Anda akan ditutup dengan apron pelindung ini. Anggap saja ini seperti perisai super kuat yang memastikan bayi Anda di dalam tetap aman, terlindung dari paparan radiasi sekecil apapun. Ini adalah prosedur standar yang wajib dilakukan. Nah, setelah prosedur selesai, kadang kan kita butuh obat pereda nyeri atau mungkin antibiotik. Pertanyaannya, apakah obat-obatan itu aman untuk dikonsumsi selama kehamilan? Tentu, ini jadi pertimbangan penting. Disinilah pentingnya kerja tim. Dokter gigi Anda nggak akan memutuskan sendiri. Mereka wajib berkoordinasi dengan dokter kandungan Anda. Mereka akan diskusi bareng untuk memilih jenis obat, entah itu pereda nyeri atau antibiotik, yang sudah terbukti aman untuk ibu hamil. Tadi kita sudah bahas panjang lebar soal resiko perawatannya. Sekarang coba kita lihat dari sisi sebaliknya. Apa resiko yang sebenarnya kalau kita memilih untuk menunda dan membiarkan sakit gigi itu? Nah, ini dia pertimbangan yang paling krusial. Infeksi gigi yang dibiarkan itu ibarat bom waktu loh. Rasa sakitnya yang luar biasa itu bisa menyebabkan stres berat pada ibu. Dan yang lebih bahaya, bakteri dari infeksi itu bisa masuk ke aliran darah, menyebar ke seluruh tubuh, dan berpotensi berdampak pada kesehatan janin. Risiko ini jelas jauh lebih besar daripada risiko prosedur perawatan yang dilakukan secara terkontrol oleh profesional. Jadi sudah jelas ya kalau penanganan itu lebih baik daripada penundaan. Terus apa yang bisa Anda lakukan biar prosesnya lebih aman dan nyaman? Gampang, ada 5 langkah praktis yang bisa jadi panduan Anda. Dengan 5 langkah ini, Anda bukan cuma jadi pasien, tapi jadi bagian aktif dari tim perawatan Anda. Anda pegang kendali untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik demi kesehatan Anda dan juga si kecil. Inilah poin utamanya yang perlu kita ingat. Selama semua prosedur dilakukan dengan benar, dengan hati-hati, dan mengikuti protokol yang ada, risikonya untuk janin itu sangat-sangat kecil. Keamanan Anda berdua adalah prioritas nomor 1. Semoga penjelasan ini bisa memberikan ketenangan dan kepercayaan diri ya. Ingat, Anda sekarang punya bekal informasi yang cukup untuk membuat keputusan terbaik. Langkah selanjutnya, bicarakan semua ini dengan dokter gigi dan dokter kandungan Anda.